Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Afif Nandi Prayoga dengan Muhammad Rofi Al-Azhari dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait perubahan jenis kelamin dan implikasinya terhadap perkawinan dan waris. Untuk yang pertama langsung saja ke pengertian. Untuk transseksual adalah seorang yang memiliki identitas gender atau kelamin yang berbeda dengan struktur anatomi kelaminnya. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya seorang yang merasakan adanya suatu ketidaksinkronan antara identitas gender yang dimiliki dengan organ kelamin maupun penampakan fisik luarnya, sehingga memiliki keinginan yang sangat besar untuk mengganti jenis kelamin. Jadi, secara psikologis seorang transseksual merasa bahwa dirinya selama ini telah berada dalam tubuh yang salah, yang seharusnya sesuai dengan identitas gender yang ia rasakan. Oleh sebab itu, seorang transseksual seringkali merasakan suatu ketidaksukaan terhadap alat kelamin yang telah dimilikinya. Keberadaan kaum transseksual merupakan suatu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an tidak dapat ditemui ayat-ayat yang menjelaskannya. Namun terdapat beberapa hadis Nabi Muhammad yang menyebutkan hukum terhadap hal tersebut. Yang pertama hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas yang mana artinya Allah melaknat wanita yang menyerupai pria, wanita yang berpakaian atau bersikap pria, dan juga pria yang menyerupai wanita. Adapun juga hadis riwayat dari Ahmad yang mana artinya Allah melaknat perempuan yang berpakaian dengan pakaian laki-laki dan laki-laki yang berpakaian dengan perempuan. Dari hadis-hadis tersebut dapat kita ketahui atau dapat kita simpulkan bahwasanya terlepas dari keinginan mereka untuk melakukan operasi penggantian kelamin, tindakan yang mereka lakukan atau berpakaian menyerupai jenis kelamin yang berlawanan itu adalah salah, yang mana merupakan suatu hal yang dilarang oleh hukum Islam. Terjadinya larangan akan hal tersebut dikarenakan apabila hal tersebut tidak dilarang, maka akan terjadi suatu pengerusakan fitrah. Menurut logika, perbuatan tersebut tidak ada manfaatnya, malah akan membuat kabur identitas seseorang. Oke, untuk yang selanjutnya, materi berikutnya menurut tinjauan hukum Islam. Jadi operasi penggantian kelamin, mengenai hal ini terdapat sedikit pertentangan pendapat. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa operasi jenis ini hukumnya haram. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang melengkapi satu sama lain untuk melakukan reproduksi. Tubuh mereka telah dibuat untuk menarik perhatian satu sama lain untuk kepuasan dari nafsu seksual dan fungsi alami untuk reproduksi. Oleh karena itu, mereka yang melakukan pemuasan seksual dengan cara yang tidak wajar adalah termasuk orang yang salah dan berdosa. Nah, adapun dalil-dalil yang digunakan dalam penentuan keharaman operasi penggantian kelamin oleh bagian besar ulama adalah yang salah satunya firman Allah dalam surah An-Najm ayat 45 yang mana terjemahannya, dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan juga Maha teliti. Dan yang terakhir firman Allah surah An-Nisa ayat 119 dengan terjemahannya sebagai berikut. Dan aku
Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Jadi kesimpulannya, operasi penggantian kelamin merupakan suatu tindakan yang haram hukumnya dalam Islam. Namun dapat diperbolehkan apabila ternyata didapati suatu kelainan pada struktur tubuh orang tersebut yang memang mengidentifikasi bahwa orang tersebut seharusnya memiliki jenis kelamin berlainan dengan penampilan fisik yang dimilikinya. Dengan menarik kesimpulan seperti yang telah dipaparkan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan bagi para pihak yang salah satu sebelumnya ternyata merupakan seorang yang berasal dari jenis kelamin yang berlawanan, pada dasarnya tidak dapat dilangsungkan. Islam melarang operasi penggantian kelamin dan menolak adanya perkawinan di mana salah satu pihak telah melalui operasi penggantian kelamin. Hal tersebut dikarenakan apabila secara hukum Islam suatu perubahan status kelamin tidak dapat dibenarkan, maka secara hukum Islam status hukum orang tersebut masih tetap sama seperti sebelum melakukan operasi penggantian kelamin. Oleh karena itu, apabila ia ingin melakukan perkawinan, ia hanya dapat melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki status hukum yang berlawanan dengan seorang yang memiliki status hukum yang ia miliki berdasarkan hukum Islam. Misalnya seorang laki-laki melakukan operasi penggantian kelamin tanpa memiliki kelainan apapun pada struktur biologis tubuhnya, maka setelah dilakukannya operasi penggantian kelamin, ia akan tetap berstatus sebagai laki-laki. Tidak terjadi perubahan terhadap status hukumnya secara Islam. Oleh karena itu, apabila kemudian ia ingin melakukan perkawinan dengan laki-laki, hal tersebut tidak dapat dilakukannya karena perkawinan tersebut akan menjadi perkawinan sesama jenis. Suatu jenis perkawinan yang diharamkan di dalam Islam. Hubungan sesama jenis merupakan salah satu jenis dosa besar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Mas Rofi Al-Azhari. Untuk Mas Rofi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang berikutnya materi tentang implikasi terhadap waris. Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, penyelesaian kasus warisan di pengadilan agama dapat ditempuh dua cara, yakni melalui permohonan penetapan ahli waris secara volunteer dan melalui gugatan secara kontensius. Hal tersebut didasarkan atas penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf B bahwa yang disebut dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Nah, dari situ timbul pertanyaan, untuk apa ditetapkan bagian masing-masing ahli waris jika objek harta warisan ditetapkan? Nah, dari situ timbul pertanyaan, untuk apa ditetapkan bagian masing-masing ahli waris jika objek harta warisan tidak ditetapkan? Jawabannya, karena seluruh ahli waris telah sepakat bulat menyatakan tidak ada sengketa berkaitan dengan objek warisan. Mereka hanya ingin membagi harta warisan menurut hukum Islam. Makanya mereka memohon penetapan ke pengadilan agama yang punya otoritas menyelesaikan pembagian secara hukum Islam. Secara diktum, penetapan hanya bersifat dengan
Faktanya, kebanyakan pencari keadilan yang mengajukan permohonan waris ke pengadilan karena ada kepentingan melakukan perbuatan hukum berupa peralihan hak atas tanah atau berhubungan dengan lembaga keuangan, di mana harta warisan akan dijadikan jaminan kredit. Pejabat pembuat akta tanah, Badan Pertahanan Nasional, dan notaris yang membuat perjanjian kredit mempersyaratkan agar pengadilan menetapkan harta peninggalan almarhum sebagai harta warisan. Dari paparan tersebut di atas ada dua kemungkinan implikasi hukum keterlibatan pihak lain yang tak terduga terhadap penetapan ahli waris. Yang pertama, di satu sisi para pencari keadilan mohon agar harta warisan ditetapkan pengadilan untuk kepentingan hukumnya dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan secara sepihak. Di sisi lain, hakim dilarang menetapkan status kepemilikan melalui proses permohonan voluntair. Implikasinya, jika status kepemilikan ditetapkan melalui perkara voluntair, tidak menutup kemungkinan harta tersebut terkait dengan hak-hak pihak lain. Yang kedua, sering dijumpai pemohon atau para pemohon dengan sengaja atau karena tidak ketahuannya hanya mengikut sertakan sebagian ahli waris untuk bermohon. Implikasi hukumnya boleh jadi setelah majelis hakim menjatuhkan vonis di belakang hari muncul karena yang mengaku sebagai ahli waris yang tidak diajak atau disertakan dalam permohonan tersebut, sehingga muncul permohonan baru atas kasus atau pewaris yang sama, atau bahkan gugatan kontensius terhadap kasus yang telah diputus. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.